Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pertemuan awal di Mapel Informatika, di mana buku yang kita gunakan langsung diterbitkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di internet banyak saya mengambil di Google. Saya juga pernah mengambil di Merdeka Mengajar, banyak tersedia. SMP kelas 7 ya. Hak cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dilindungi oleh undang-undang. Nah, ini sebagai salah satu acuan buku yang kita gunakan untuk pelajaran informatika. Pada pertemuan awal kita akan membahas mengenai informatika ini ya. Informatika dan keterampilan generik. Dulu sebelum kurikulum Merdeka itu pelajarannya bernama TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana sekarang di informatika itu TIK menjadi bagian dari informatika. Kalau di sini masuk di bab 3, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, apa itu informatika? Mari kita lihat di sini ke bawah. Sebelum ke informatika, kita baca buku siswa informatika ini. Beberapa prinsip yang perlu dipahami oleh siswa dalam mempelajari informatika. Yang pertama, informatika didasari berpikir computational thinking ya, sebagai landasan berpikir. Jadi dimulai dari pikiran, logika dan sebagainya. Informatika bukan hanya memakai komputer. Nah, ini yang perlu dititik tekankan. Jadi bukan hanya ke lab, tapi juga bisa dilaksanakan di kelas, di ruangan terbuka. Nah, itu namanya informatika. Tetapi juga memakai aplikasi. Informatika adalah salah satu cabang ilmu, seperti halnya matematika, biologi, ekonomi. Informatika terdiri atas konsep dan praktik. Dikemas dalam aktivitas pembelajaran yang diharapkan akan menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna, dan berkesan. Informatika merupakan ilmu yang berinteraksi dengan semua bidang lainnya. Ya, semua ilmu itu harus saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, setelah belajar informatika, kalian perlu memikirkan apa kaitan dengan mata pelajaran yang lain. Terus yang kelima, pembelajaran informatika akan mendidik kalian menjadi pencipta di dunia digital. Ya, bukan hanya pencipta, bukan hanya operator, bukan hanya menjalankan, menghidupkan, mematikan, menulis, tapi sudah diharapkan dengan kalian belajar informatika ini, diharapkan nanti menjadi pencipta di dunia digital. Nah, ini di bawahnya. Tidak terlalu cepat berteknologi, yang penting berpikir. Bagaimana komputer itu diciptakan, bagaimana, nah itu yang paling penting, karena disitulah konsepnya. Oke, di bab 1 ini kita akan membahas tentang informatika dan keterampilan generik.
Kalau kalian lihat di sini ada fase-fase yang digabung, ada juga pola-pola hubungan antara orang satu dan yang lainnya, sosial ya. Ada robot, ada email, ada ini seperti di Facebook, ada juga Word, ada laptop, ada bilangan biner. Komputer mengenal ini ya, 0101 itu yang dikenal oleh komputer. Terus ada flowchart juga. Nah, di sini ada beberapa bahasa pemrograman. Yang mungkin kita pelajari adalah yang ini, script. Nah, karena lebih mudah kalau bagi saya daripada kita belajar nanti Java, misalkan Python dan yang lainnya. Khusus SMP kita mungkin bermain di sini. Oke, ini adalah peta konsep yang mau kita pelajari, informatika dan keterampilan generik. Nah, di sini ada sebuah persepsi. Kalian mungkin banyak yang pernah menggunakan aplikasi game pada smartphone. Tentunya sangat banyak ya. Karena lebih menarik game daripada belajar. Aplikasi game itu adalah salah satu produk yang dihasilkan dengan ilmu yang disebut informatika. Pengembangan produk yang kompleks perlu kolaborasi tim yang baik agar efektif dan hasilnya sesuai dengan keinginan. Selain itu juga diperlukan perencanaan dan pengkomunikasian hasil kerja menggunakan pengguna dengan baik. Jadi game-game yang tercipta itu tidak dikerjakan oleh satu orang, dikerjakan oleh beberapa orang dengan membuat konsepnya terlebih dahulu, perencanaannya seperti apa, gambarnya seperti apa, kemudian terciptalah game yang dimainkan oleh anak-anak sekarang. Bermain game itu baik dan harus ingat waktunya, kapan makan, kapan belajar, kapan ibadah, itu juga harus diingat. Jangan sampai di luar batas. Yang tidak bagus itu kalau sudah di luar batas. Misalkan besoknya harus sekolah, main game sampai jam 1. Ya, sampai sekolah pastilah ngantuk. Apa itu informatika? Ya. Dan mengapa kita perlu belajar informatika? Di atas sempat disinggung, kita diharapkan dengan belajar informatika bukan hanya menjadi pengguna, tapi menjadi pencipta. Oke, di sini dijelaskan informatika itu. Informatika. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Oke. Jadi sudah pembuatan sistem ya, informatika itu. Komputasi adalah kan berkenaan dengan komputasi tadi. Lalu apa itu komputasi? Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika, komput, dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang sains. Istilah informatika itu sepadan atau sama dengan istilah dalam bahasa Inggris yaitu informatik, computing, dan computer science.
Informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasi dalam pengembangan sistem komputer. Apa itu komputasi? Di atas sudah dijelaskan, tapi menurut KBBI, komputasi adalah penghitungan dengan menggunakan komputer. Dalam matematika, penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau peubah-peubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah-langkah yang diberikan. Jadi berkaitan dengan data-data yang mau diolah, nah itu masuk dalam komputasi. Adapun landasan berpikir untuk belajar informatika dinamakan berpikir komputasional. Nah, ini yang beda dari kita belajar TIK, belajar TIK. Berbeda dari belajar TIK. Berpikir komputasional itu merupakan suatu kerangka atau proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar mengenai sistem dan persoalan. Mode berpikir thinking mode ini didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoritis secara teori dan praktek, serta teknik untuk menganalisis, memodelkan, dan menyelesaikan persoalan. Siswa yang belajar informatika akan mendalami bagaimana suatu sistem komputasional berfungsi. Nah, jadi ada ikut memikirkan, ikut mencari kenapa bisa seperti ini. Bukan hanya menggunakan saja, baik yang mengandung komputer maupun tidak. Setelah melalui perkembangan lebih dari 20 tahun, informatika telah menjadi salah satu disiplin ilmu yang saat ini sudah berdiri sendiri. Informatika dapat dipandang sebagai sebuah cabang ilmu tersendiri karena membawa seorang ke suatu cara berpikir yang unik dan berbeda dari bidang ilmu lainnya. Sudah tahan lama, ide dan konsepnya sudah berusia 20 tahun atau lebih dan masih terpakai sampai sekarang. Setiap prinsip inti dapat diajarkan tanpa bergantung pada teknologi tertentu. Semula informatika hanya diajarkan di tingkat perguruan tinggi. Sekarang di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, informatika sudah mulai diajarkan di tingkat pendidikan dini, dasar, dan menengah. Saya waktu kuliah mengambil jurusan teknik informatika. Jadi pas saya baca buku siswa ini, ya tidak jauh beda dengan materi yang saya pelajari di kuliah. Lalu saya berpikir, bagaimana cara mencerna anak SMP mencerna materi anak kuliah. Oh, ternyata oleh pemerintah itu dibedakan kontennya, dibedakan isinya. Tentunya materi-materi yang disampaikan nanti akan lebih mudah daripada materi-materi yang dipelajari oleh anak-anak SMA, apalagi kuliah.
Kenapa kita butuh informatika? Nah, saat ini manusia hidup di era digital yang sering disebut industri 4.0. Dalam industri 4.0 banyak dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Masyarakat sekarang ini disebut masyarakat 5.0 karena hidup di dunia fisik sekaligus di dunia cyber maya. Ya, kita sudah alami ya. Untuk saat ini kita memang tidak bisa jauh dari yang namanya gadget, dari yang namanya HP. Sebentar-sebentar sering membuka HP. Saat melakukan kegiatan daring dalam jaringan atau online, banyak kegiatan dilakukan manusia secara fisik maupun secara daring dengan memanfaatkan teknologi komputer dan internet. Kalian tentu bisa mengingat pengalaman kegiatan kalian yang didukung dengan teknologi dan internet. Misal ya, kemarin kita 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, ada yang namanya COVID-19. Tentunya sekolah-sekolah banyak yang ditutup, akhirnya pembelajaran jarak jauh. Di antara solusi yang ada yaitu menggunakan teknologi. Ya, menggunakan teknologi. Dan sekarang kita di sekolah kita SMP 1 mendaftarnya tidak langsung ke tempat PBDB di SMP 1, tapi melalui daftar online yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Sumeneb, dan itu akan mempermudah kita untuk mengakses dan mendaftar di mana saja. Nah, itu diantara gunanya teknologi komputer dan internet. Dunia yang seperti ini menjadi makin cepat berubah. Banyak berubah. Banyak hal yang menjadi tidak pasti, persoalan yang dihadapi manusia makin rumit dan beragam cara untuk melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, dulu orang harus pergi ke toko atau ke pasar untuk belanja. Penjual juga harus mempunyai bangunan toko. Pemilik toko memperkerjakan, jadi banyak ya. Ada yang mengurus gudang, menjadi kasir, dan mengalami berbagai pekerjaan lainnya. Pembeli juga harus membawa uang tunai untuk membayar pembelian barangnya itu. Namun sekarang orang bisa belanja dari rumah. Ini di antara kemudahan yang ditawarkan. Tidak harus pergi kemana-mana walaupun tidak ada penjual keliling yang datang. Penjual juga bisa menjual dari rumah. Dari rumah ke rumah. Tanpa perlu memiliki bangunan. Jadi tanpa toko. Orang-orang yang berjualan itu sekarang tidak usah memiliki bangunan tetap, tapi dia punya toko. Pembeli tidak harus mengambil uang di bank untuk membayar barangnya, untuk dibelikan, karena bisa membayar dengan uang digital. Kita cukup memasukkan di ATM ya, store tunai itu sudah masuk ke rekening kita catatannya. Ada beberapa contoh lain di sini yang kita alami sendiri, pembelajaran daring. Nah, yang saya sebutkan selama pandemi di dunia industri lebih banyak lagi hal yang kini dilakukan dengan bantuan teknologi komputer. Segala sesuatu diselesaikan secara otomatis karena sudah ada robot-robot yang mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang berulang-ulang. Kalau kalian lihat bagaimana pengecatan mobil, jadi itu sudah dilakukan oleh robot. Bagaimana memasang mesinnya juga dibantu. Memang
tidak langsung 100%, ada yang masih dikendalikan oleh manusia. Tentang ini saset, kopi saset, jadi tidak dikerjakan manual, sudah mesin semua yang bekerja, yang menimbang, yang menakar, yang menjilid langsung ke dalam kardusnya. Cara orang melakukan kegiatan menjadi berubah karena teknologi komputer dan internet yang dimanfaatkan di berbagai bidang. Namun, situasi seperti contoh di atas memudahkan orang untuk melakukan kegiatan berbelanja, belajar, dan sebagainya. Namun kita juga harus berpikir bagaimana nasib para pekerja yang semula. Sekarang kan toko tanpa kasir, tanpa pegawai gudang, melakukan pengepakan barang dan lain sebagainya, teller di bank. Kalau kalian lihat di bank itu rata-rata sekarang pegawainya semakin sedikit, karena sekarang bisa sudah mendaftar rekening bank itu melalui online, sudah ada BCA dan sebagainya. Store-nya juga tidak harus ke bank, langsung ke ATM store tunai. Jadi kita cukup menyediakan uang lembaran 100.000 atau 50.000, kemudian tinggal kita masukkan ATM, kemudian passwordnya, tinggal pilih store tunai, langsung dihitung. Dan kalau tidak ada uang yang ditolak, langsung tinggal pencet disimpan, ditabung, maka masuk sudah ke tabungan kita. Nah, karena seperti itu, maka pasti ada akibatnya. Apa akibatnya? Kehilangan pekerjaan, kehilangan pekerjaan karena diambil alih oleh teknologi. Tentunya semakin ke depan nantinya, semakin maju dan kalian semakin dewasa, teknologi ini akan semakin banyak mengganti pekerjaan manusia. E-tol sekarang mengganti penjaga tol. Dulu tol-tol itu setiap gerbangnya dijaga oleh manusia. Sekarang manusianya sudah dikurangi karena tinggal tempel sudah bisa jalan di jalan tol. Mungkin juga akan makin banyak jenis pekerjaan yang hilang. Sebaliknya, pencipta teknologi itulah yang makin dibutuhkan. Nah, ini kata kunci yang harus kita pikirkan, apa yang dapat kita buat. Di samping semua banyak, bukan semua, tapi banyak pekerjaan yang hilang, tapi di situ juga kita harus berpikir, kita dapat menciptakan teknologi apa. Menghadapi situasi tersebut sebagai siswa, bayangkan saat kalian lulus sekolah dan harus bekerja, kemampuan apa yang kalian butuhkan? Apakah pekerjaan kalian besok membutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang teknologi, terutama teknologi komputer dan internet? Tentu sangat mungkin. Sekarang rata-rata kota sudah smart city, menggabungkan dari transportasi dan yang lain-lainnya. Nah, untuk itu kalian akan belajar mata pelajaran informatika. Dalam mata pelajaran ini kalian akan belajar mengenai teknologi dan sistem yang dibangun menggunakan teknologi komputer. Nah, di pelajaran ini nanti akan dibahas,
Melalui mata pelajaran informatika diharapkan di masa mendatang kalian tidak hanya bisa mempergunakan teknologi, ya, bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga tahu kapan teknologi tepat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan, bahkan juga tahu bagaimana membuat aplikasi teknologi untuk mengatasi berbagai persoalan. Dengan demikian, akan semakin banyak orang Indonesia yang mampu menciptakan teknologi berbasis komputer yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kita harus juga berpikir kapan teknologi dapat dimanfaatkan. Karena kalau semuanya diganti dengan teknologi juga akan mengakibatkan dampak sosial yang sangat buruk. Apa yang dapat dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Informatika mencakup aspek teori dan praktis. Mendorong kalian untuk mengembangkan daya berpikir kritis, kreatif, dan menghasilkan penemuan. Ya. Terkait dengan komputer dan sistem komputasi, kalian diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmiah yang dipelajari untuk memahami dunia nyata. Kemudian menciptakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memudahkan kehidupan dengan mengkombinasikan prinsip, praktik, dan penemuan. Kalian akan menjadi kreatif dan merasakan manfaatnya. Jadi dengan teknologi itu sekiranya membantu manusia agar lebih efektif dalam bekerja, lebih efisien. Karena tidak hanya teori, penerapan informatika akan memberikan surprise baik karena akan berefek bahwa produk menghasilkan sesuatu yang dapat diamati dan berfungsi dengan baik secara intelektual, bahkan dapat memunculkan seni keindahan. Nah, adapun bidang-bidang dari pengetahuan informatika itu dikelompokkan menjadi yang pertama, yang menjadi dasarnya itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional disingkat dengan BK. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Ini juga dulu menjadi MAPEL, yang digantikan sekarang. Terus ada sistem komputer, ada jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, dan praktek lintas bidang. Dalam bahasa Inggrisnya seperti ini: Computational Thinking, Informatic in Communicative Technology, ICT. Computing System. Saya kurang bagus dalam bahasa Inggrisnya, silahkan baca sendiri. Nah, ini kerangka, ya. Pilar-pilar pengetahuan informatika. Dasarnya adalah berpikir komputasional. Ini dasar. Kemudian ada SK. SK itu sistem komputer, ada JKI, jaringan komputer dan internet, ada AD, ya, analisis data, ada algoritma, dan sebagainya. Nah, sampai kelas 3 ini yang akan dipelajari. Sampai kelas 9, ya, dari kelas 7 sampai kelas 9 semuanya akan belajar tentang ini. Hanya saja nanti di kelas 7 ini materinya lebih mudah daripada materi kelas 8 dan kelas 9.
Misal di sini berpikir komputasional. Dalam materi ini kalian akan belajar menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari yang dibaliknya mengandung berbagai macam konsep keilmuan seperti informatika, matematika, sains, dan ilmu sosial. Misalkan nanti menyelesaikan suatu persoalan yang mudah dan kita lihat polanya, kemudian jika polanya sama dengan soal yang hitungannya semakin tinggi, maka bisa menggunakan pola yang mudah itu. Teknologi informasi dan komunikasi. Di dalam bidang ini kita akan belajar tentang membuat karya digital, berkomunikasi via surel. Surel ini surat elektronik. Kalian tentu mengenal yang namanya email, ya, yang sekarang banyak digunakan belajar ID itu, ya, belajar ID menggunakan perambah dan mencari informasi peramban, serta mengelola file dan folder. File itu ya yang lebih kecil, kalau folder itu pembungkusnya, file itu isinya. Yang dipelajari juga tentang sistem komputer. Dalam materi ini yang akan dipelajari tentang definisi komputer, komputasi dan sistem komputasi, bagian-bagian utama komputer dan fungsinya, interaksi perangkat keras dan perangkat lunak dengan piranti lain yang terhubung. Misalkan terhubung dengan printer, terhubung dengan modem, terhubung dengan sound, terhubung dengan mic, dan yang lainnya. Terus yang keempat itu tentang analisis data. Dalam bidang ini kalian akan belajar tentang pengelolaan dan penyajian data bervolume kecil, dengan tujuan tertentu nanti. Biasanya analisis data ini menggunakan program Excel, pengolahan datanya. Misalkan kita akan melihat dari berbagai nilai-nilai siswa keseluruhan, siapa di antara siswa itu yang paling cerdas di kelas itu, maka dapat diolah dengan nama analisis data ini menggunakan Excel. Yang kelima, algoritma dan pemrograman. Dalam materi ini kalian akan belajar membuat program dengan menggunakan blok visual yang menghasilkan suatu karya kreatif. Ini biasanya menggunakan script, ya. Nanti kalian sebelum nyampe pembelajaran ini belajar sendiri. Yang keenam, dampak sosial informatika. Dalam materi ini kalian akan belajar mengenai sejarah perkembangan, peranan dan dampak positif maupun negatif teknologi. Kalau ditik dulu, ini masuk materi yang pertama, sejarah komputer. Nah, sekarang dibalik. Apa harapan saya sebagai guru? Nanti akan kalian diharapkan menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari. Jadi ilmu itu bisa diupayakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari. Memahami sejarah perkembangan, peranan dan dampak teknologi, khususnya teknologi informasi. Nah, kalau kita sudah tahu kira-kira dampaknya dengan semuanya teknologi itu, maka banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Di antara jalan untuk menghindarkan kita dari pekerjaan-pekerjaan yang hilang itu, kita harus menjadi pencipta teknologi itu, ya. Seharusnya memahami definisi komputer, komputasi, sistem komputer.
memahami bagaimana perangkat keras berinteraksi dengan perangkat lunak, sistem, dan piranti lainnya. Ini bisa dipelajari secara visual banyak. Mendefinisikan, mengolah, dan mengelompokkan data bervolume kecil, ya. Membuat program dengan menggunakan blok visual. Ya, lanjutan dari yang tadi. Lanjutan dari itu yang diharapkan. Nah, ini juga yang sekarang penting, yaitu informatika dan profil pelajar Pancasila. Untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan di era digital, kalian juga perlu membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang menumbuhkan karakter yang baik pula bagi pelajar Indonesia, karena karakter yang baik dirumuskan sekarang menjadi profil pelajar Pancasila. Ciri-cirinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Beriman, ya kita percaya adanya Tuhan. Bertakwa, hanya takut kepada Tuhan, ya. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini berlaku untuk Tuhan dan sesamanya kita. Berkebinekaan global, mandiri. Kalau ada tugas, ya, bergotong royong, misalkan tugas kelompok, ya, bernalar kritis, sering bertanya, menyelesaikan, dan kreatif. Nah, saya kira demikian dulu pengenalan tentang apa itu informatika dan pentingnya dalam kehidupan kita nanti. Saya kira demikian dulu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.